ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya pada pertemuan kali ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kemudian waktu luang untuk kita menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, yang mana itu semua termasuk taman surga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, dan kita sudah menjelaskan faidah dari hadis yang ke-6, bahwasanya yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Dan sekarang kita lanjutkan fawaid atau faidah yang ke-13. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala fil hadithi raddun 'ala al-'usati alladhina idza nahaw 'anil ma'asi qalu. Di dalam hadis tersebut raddun 'ala al-'usat, bantahan terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Raddun 'alal 'usat alladzina idza nahaw 'anil ma'asi, ketika mereka dinasihati, ditegur dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan. Qalu, kemudian mereka mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, yaitu mereka menunjuk hati. Wa daraba ahaduhum ala sadrihi, mereka pun ketika ditegur, dinasihati dikarenakan kemaksiatan yang mereka lakukan, mereka menunjuk dada mereka, memukul dada mereka, kemudian mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Fastadalla bihaqqin 'alal batil, mereka berdalil dengan dalil yang benar, namun di dalam penempatan yang salah. Li'anna alladhina qala, karena yang mengatakan at-taqwa huna
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. At-taqwa hahuna 3 kali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi at-taqwa hahuna 3 kali. Wa yushiru ila sadrihi, dan beliau menunjuk, berisyarat kepada hatinya bahwasanya ketakwaan itu ada di dalam hati. Qala at-taqwa huna huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan at-taqwa huna yaitu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun orang yang bermaksiat tersebut ketika ia dinasihati, ditegur, kemudian ia mengatakan at-taqwa huna. Takwa itu ada di dalam hati. Wa ma'nahu fil hadits idza taqa ma huna ittaqatil jawarih. Lakin hadha yaqul at-taqwa huna yani annahu sayahsillah. Makna dari at-taqwa huna di sini atau di dalam hadis ke-6 ini, idza taqa ma huna ittaqatil jawarih. Kalau ketakwaan itu sudah menancap di dalam jiwa seseorang, di dalam hati seorang hamba, ittaqatil jawarih, maka anggota badan juga akan mengikuti. Lakin hadza yaqul, akan tapi orang ini ya yang melakukan kemaksiatan tersebut ketika ia dinasihati kemudian mengatakan at-taqwa huna, tujuannya adalah annahu sayasillah, dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir dengan anggota badannya, sehingga ia mengatakan at-taqwa huna, ketakwaan ada di dalam hati saja, sehingga seorang tidak bisa mengetahui apakah dia bertakwa atau tidak. Namun kalau kita kembalikan kepada hadis, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, maka ini menunjukkan bahwa hatinya masih kosong, ya, belum ada ketakwaan di dalam hatinya. Karena ketika hati ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anggota badan akan mengikuti. Wat taqwa takunu fil qalbi, dan ketakwaan ada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar para khatib, khutbah, kemudian asatidz ketika menyampaikan untuk menganjurkan kita untuk bertakwa. Namun dari segi kalimat, ya, ucapan mudah kita ucapkan takwa, kita bertakwa mudah. Namun mempraktikkan ini yang sulit. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Yaitu orang-orang yang mengagungkan syariat-syariat Allah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Itu semua bersumber dari takwa, ketakwaan di dalam hatinya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa tempatnya di dalam hati kita. Sehingga Talha bin Ubaidillah ketika menjelaskan tentang makna takwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dasar ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa an tatruka ma'siyatallah, yaitu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin min Allah, di atas ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala.
takhafu iqab Allah, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menanggapi ketika kita menasihati seseorang, misalnya untuk menasihati ia terhadap kemaksiatan yang ia kerjakan, kemudian ia mengatakan at-taqwa hahuna, maka hendaklah kita mengatakan lau salaha ma hahuna, kalau sudah baik hatinya, kalau bersih hatinya, ya, bersih hatinya dari kesyirikan dan maksiat-maksiat yang lain, salaha ma hunak, otomatis anggota badannya akan baik pula. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza salahat salahal jasadu kulluhu, kalau hati itu baik, salahal jasadu kulluhu, maka jasad ini, anggota badan ini akan ikut baik pula. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, kalau hati ini buruk, rusak, penuh dengan kesyirikan dan kebatilan, fasadal jasadu kulluhu, maka anggota badan akan ikut rusak. Jadi ketika kita melihat seseorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita nasihati, kemudian dia mengatakan at-taqwa hahuna, maka ini adalah sebuah kesalahan. Karena kalau seandainya hatinya baik, kemudian ketakwaan ada di dalam hatinya, maka ia akan berusaha meninggalkan kemaksiatan tersebut. Bahkan ketika ia mengerjakan kemaksiatan tersebut kemudian dinasihati, maka ia akan menyadari, ia akan sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga kita melihat secara zahir, ya, orang mengerjakan amalan ibadah, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam hatinya ada riya, sum'ah dan yang lainnya, maka ini juga bentuk kesyirikan yang akan mengotori hati seorang hamba. Kemudian faedah yang selanjutnya, yang ke-14, yaitu anna tadbir af'alil insan aidun ilal qalb. Anna tadbir af'alil insan, yaitu perbuatan manusia, aidun ilal qalb, kembali kepada hatinya. Liqauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Jadi amalan-amalan atau perbuatan yang kita kerjakan itu kembali kepada hati kita. Kalau kita mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini surat tanda bahwa hati kita berada dalam keburukan, jauh dari ketakwaan. Namun ketika hati kita penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hal fi hadza dalilun ala anna al-aqla fil qalbi? Apakah ini menunjukkan bahwasanya akal itu ada di dalam hati? Wal jawab, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, na'am, iya. Fihi isyaratun ila anna al-aqla fil qalbi. Ada petunjuk yang menjelaskan bahwasanya akal juga ada di dalam hati.
wa anna al-mudabbir huwal qalb wal Qur'anu syahidun bihadza. Dan perbuatan manusia kembali kepada hatinya. Wal Qur'anu syahidun bihadza. Dan Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang hal itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Afalam yasiru, tidaklah mereka berjalan di muka bumi ini, fatakunu lahum qulubun, dan mereka memiliki hati, ya'qiluna biha, memahami, mengerti, menghayati, au adhanun yasma'una biha, dan mereka memiliki telinga, yasma'una biha, yang mereka gunakan untuk mendengar. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Fa innaha la ta'mal absar, bukanlah penglihatan yang buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Namun yang buta adalah akal, pikiran yang ada di dalam hati. Walakin kaifa tu'alliquhu bil qalb? Lalu bagaimana kita mengaitkan akal ini dengan hati? Wal jawab, kata Syekh Al-Utsaimin di sini, hadza syai'un la yu'lam. Hal ini tidak diketahui. Innama nahnu nu'minu bi anna al-aqla fil qalbi. Kita hanya berkewajiban untuk meyakini bahwasanya akal juga ada di dalam hati, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang tadi. Kama jaa fil Qur'an, lakinnana la na'lamu kaifa irtibatuhu bil aqli atau bil qalbi, namun kita tidak mengetahui bagaimana dikaitkan antara hati dengan akal. Kewajiban kita adalah mengimani, karena Al-Quran sudah menjelaskan, yaitu di dalam surat Al-Hajj ayat 104 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya, qulubun ya'qiluna biha, hati yang mereka gunakan untuk berfikir, untuk mengerti, menghayati. Jadi kewajiban kita untuk mengimani saja, ya. Adapun untuk mengaitkan antara akal dengan hati, maka ini syai'un la yu'lam, ya. Suatu yang belum kita ketahui. Kita hanya berkewajiban mengimani sesuai dengan zahirnya ayat ini. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-6. Dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis yang ke-7, yaitu menjelaskan tentang agama adalah nasihat, ya, nasihat. Yaitu agama adalah nasihat. Al-hadits as-sabi', hadis yang ke-7, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu qala أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Jadi hadis yang ke-7 menjelaskan tentang agama adalah nasihat, yaitu dari sahabat Ruqayyah bin Tamim, Ruqayyah Tamim ibni Ausin, yaitu bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Qulna, kemudian para sahabat berkata, liman ya Rasulullah,
Untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Qala lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, wa li kitabihi, untuk kitab-kitabnya, wa li rasulihi, untuk rasul-rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan imam-imam kaum muslimin, wa ammatihim, dan kaum muslimin seluruhnya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya ad-din, agama adalah nasihat. Dan nasihat kemudian teguran ini adalah bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Fadzakir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin. Ad-dinun nasihah. Ini adalah dalil yang menjelaskan tentang anjuran untuk kita saling menasihati. Ya. Bahwasanya agama ini adalah nasihat. Jadi ketika kita mengetahui suatu hukum yang mana teman kita belum mengetahui, saudara kita belum mengetahui, kemudian ia terjatuh, maka hendaklah kita menasihati, menegur, karena agama adalah nasihat. Wa tawasaw bil haqqi, saling nasihatilah kalian, bil haqqi, dengan kebenaran, wa bis sabri, dan kesabaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, teguran, nasihat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena nasihat, teguran adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu an Abi Ruqayyah, hadhihi kunyatun bi untha. Ya. Ini kunyah bi untha, dengan perempuan, ya, dengan muannats. Jadi biasanya wal ghalibu annal kunyah takunu bi dzakar. Biasanya kunyah itu menggunakan laki-laki, ya. Namun di sini menggunakan perempuan, yaitu Abi Ruqayyah. Lakin qad takunu bi untha la siyama idza ishtahara. Terkadang juga kunyah itu digunakan yaitu perempuan atau muannats. Wa qad takunu bi ghairil insan ka Abi Hurairah. Dan kunyah ini bisa juga selain manusia, maksudnya menggunakan selain manusia, ya, selain nama manusia, seperti Abu Hurairah, ya. Fa Abu Hurairah radhiyallahu anhu ishtahara bi hadhihi al-kunyah min ajli annahu kana ma'ahu hirrah. Jadi Abu Hurairah, kenapa disebut Abu Hurairah, kemudian terkenal dengan sebutan Abu Hurairah? Annahu ishtahara bi hadhihi al-kunyah min ajli annahu kana ma'ahu hirrah. Karena dahulu beliau memiliki hirrah, yaitu kucing, ya. Sehingga beliau dijuluki atau diberi kunyah dengan Abu Hurairah. Kemudian ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah mubtada'un wan nasihatu khabar. Jadi yang sudah belajar insyaallah sudah paham, ya. Dinun nasihah mubtada'un wan nasihatu khabar. Wa kullun minal mubtada' wal khabar ma'rifah. Nah, di sini mubtada dengan khabarnya sama-sama ma'rifah, sudah jelas, ya, sudah diketahui. Wa ulama'ul balaghah yaqul, para ahli balaghah, ahli bahasa mengatakan, idza kana al mubtada ma'rifatan wal khabar ma'rifatan kana dzalika min turuqil hasr, ya. Kalau mubtada itu ma'rifah, ya, diketahui, wal khabar ma'rifah, khabar ma'rifah juga diketahui, kana dzalika min turuqil hasr. Ini menunjukkan hal hasr, yaitu pembatasan, ya.
Faqauluhu ad-dinun nasihah mithlu qawlihi mad-dinu illa an-nasihah. Ya. Jadi ketika orang mengatakan ad-dinun nasihah, itu sama artinya kita mengatakan mad-dinu illa an-nasihah. Tidak ada agama kecuali itu adalah nasihat. Nasihat. Fa idza kana taraf al-jumlah ma'rifatayn kana dzalika min babil hasr. Jadi kalau dua-duanya ma'rifah, yaitu mubtada kemudian khabar ma'rifah, maka ini min babil hasr, yaitu membatasi, pembatasan. Wa qawluhu ad-din yakni bidzalika dinul amal. Jadi kata-kata ad-din maksudnya di sini adalah dinul amal. Lianna ad-din yanqasimu ila qismain. Karena ad-din, kalimat ad-din, agama, yanqasimu ila qismain, dibagi menjadi dua. Dinun amal wa dinun jaza. Ya. Dinun amal yaitu perbuatan, wa dinun jaza yaitu balasan. Faqauluhu ta'ala maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Wal muradu bihi dinul jaza. Ya. Ini dinul jaza yaitu pembalasan. Wa qauluhu ta'ala wa raditu lakumul islama dinan. Ya. Wa raditu lakumul islama dinan. Dinan di sini maksudnya dinul amal, itu perbuatan. Jadi di ayat Maliki Yaumiddin, di kalimat ad-din, kata ad-din itu maksudnya din al-jaza, yaitu pembalasan. Kemudian di ayat wa raditu lakumul islama dinan, kata di sini kata ad-din, di sini dinan, di sini maksudnya dinul amal, ya, yaitu perbuatan. Wa qaluhu huna ad-dinun nasihah wal muradu bihi dinul amal wan nasihatu bima'na ikhlasus syai'. Ya. Ad-din di sini maksudnya dinul amal, wan nasihah kemudian nasihat di sini ikhlasus syai', yaitu mengikhlaskan sesuatu, ya. Memurnikan sesuatu, ikhlasus syai'. Atau apa istilahnya, memberikan sesuatu, ya. Wa abhama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman takunu an-nasihah min ajli an yustabhama as-sahabah radhiyallahu anhum an dzalik. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah, yaitu abhama an-nabi liman takunu nasihah, kepada siapa nasihat tersebut, ya. Jadi Nabi SAW tidak langsung menjawab, ya, tidak langsung melanjutkan hadis tersebut tentang nasihat tersebut, tidak, ya. Namun beliau hanya mengatakan ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Tujuannya adalah an min ajli an yustabhama as-sahabah radhiyallahu anhum atau yastabhama as-sahabah radhiyallahu anhum an dzalik, supaya para sahabat ketika itu ingin memahami, ya, ingin mengetahui, keinginannya untuk mengetahui lebih kuat, sehingga timbul pertanyaan, qulna liman ya Rasulullah, kepada siapa? Jadi keinginan untuk mengetahui itu lebih kuat, sehingga timbul pertanyaan dari para sahabat. Qulna, kami mengatakan, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lianna wuqu' asy-syai' mujmalan thumma mufassalan min asbab rusukhil ilm. Karena menyampaikan suatu ilmu, ya, mujmalan secara umum, thumma mufassalan kemudian terperinci secara khusus, min asbabi rusukhi al-ilm, ya. Ini menjadikan
orang yang kita dakwahi, ya, orang yang ada di depan kita, keinginannya untuk mengetahui itu lebih kuat dan akalnya sudah siap untuk menerima, cepat untuk memahami. Min asbabi rusukhil ilm. Rusukh juga bisa diartikan yaitu cepat masuknya ilmu tersebut, ya, cepat dipahami. Li'annahu idza ata mujmalan tatalla'atin nafs ila bayani hadzal mujmal. Karena ketika seorang guru, misalnya seorang ustadz, membawakan kalimat atau sesuatu yang masih umum sifatnya, tatalla'atin nafs ila bayani hadzal mujmal. Orang tersebut, jiwa tersebut, ya, tatalla'at, yaitu sudah siap, ya, ingin mendengarkan penjelasan dari yang mujmal tersebut, ya. Fayatil bayan wan nafsu mutatalla'atun ila dhalik mutashawwiqatun lahu, ya. Tentu hati kita ingin, ya, ingin mendapatkan atau mendengarkan penjelasan dari yang umum tersebut. Karena kalau disampaikan secara umum, ya susah untuk dipahami. Namun ketika dijelaskan dengan rinci, maka ini lebih mudah untuk dipahami. Dan tentu dengan disampaikan secara umum kemudian khusus, maka ini akan menjadikan ilmu tersebut atau hati kita, kemudian pikiran kita, akal kita akan cepat untuk menangkap, memahami ilmu tersebut. Fa yurasikhu fi dhihni akthar mimma law ja'a al-bayan min awwal marrah. Jadi adz-dzihn, yaitu akal, benak, ya, itu cepat untuk memahami apa yang disampaikan, ya. Jadi kita sudah siap. Jadi ketika guru kita, misalnya ustadz kita atau teman kita misalnya menyampaikan yang sifatnya masih umum, sehingga kita menginginkan penjelasan dari yang umum tersebut, sehingga ketika dijelaskan kita pun berkonsentrasi, ya, mendengarkan baik-baik, mendengarkan dengan seksama, sehingga mudah kita untuk memahami apa yang sudah atau yang sedang disampaikan. Wa fi ba'dhi alfadhihi ad-dinun nasihah thalathan. Jadi dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ad-dinun nasihah 3 kali, ya. Ad-dinun nasihah qalaha thalathan. Qulna, kemudian timbul pertanyaan dari para sahabat. Qulna, kami mengatakan, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kemudian kita lanjutkan, an-nasihatu lillahi tatadammanu amrayn. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala tatadammanu amrayn, mencakup atau mengandung 2 perkara. Al-awwal, yang pertama, ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi an-nasihah lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tatadammanu umuran atau amrain, 2 perkara, yaitu yang pertama ikhlasul ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan ketaatan, mengikhlaskan niat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati ini, jiwa ini dari kotoran kesyirikan, yang mana akan merusak, akan mengotori hati seorang hamba. Kemudian yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyyatihi
wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Perkara yang kedua atau poin yang kedua yaitu bersaksi bil wahdaniyatihi, yaitu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, ya, di dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa uluhiyatihi, uluhiyah yaitu sifat ketuhanan, wa asma'ihi wa sifatih, dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi an-nasihatu lillah, nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala mengandung dua perkara, yaitu ikhlas al-ibadah lillahi Subhanahu wa taala, yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, karena kesyirikan itu akan merusak ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, maka amalanmu akan hangus, akan terhapus. Wa la takunanna minal khasirin, dan nanti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara membersihkan hati ini dari kotoran kesyirikan, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Kemudian yang kedua, asyhadatu lahu bil wahdaniyah, yaitu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Rububiyah di sini mencakup menciptakan, mengatur, dan yang lainnya. Wa uluhiyatihi, ketuhanan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Kemudian wa asma'ihi wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu? Masih? Iya. Baik. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan minggu berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.